Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah lapuk oleh hujan, tidak pernah lekang oleh panas. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami akan berjalan bersama dengan Engkau lewat tuntunan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, saya harap kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian cepat putus asa ketika menemui tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran, perawanan-perawanan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Bangsa Israel menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan, ada niat dalam hati mereka ingin kembali ke Mesir. Saya harap kita tidak menjadi seperti bangsa Israel ini. Saudara, Tuhan mengizinkan hamba-hambanya, orang-orang yang dikenanya, memang untuk hidup di dalam berbagai permasalahan, kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan iman mereka dalam dunia ini. Saudara, kita ingat kisah Nuh, ya, betapa dia pun mengalami cobaan yang begitu berat, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita memasuki perjalanan iman kita harus siap-siap dengan hadangan iblis. Ketika kita bersiap untuk menyeberangi lautan, iblis itu akan segera siap untuk mendatangkan badai. Tetapi percayalah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan di pihak kita, Dia akan sanggup menolong kita, memampukan kita melewati apapun juga. Saudara, apakah artinya keganasan? Apakah artinya iblis di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa? Mereka semua seperti sebutir debu. Allah kita, Allah yang berdaulat, Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan apapun. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandinginya. Kalau Allah yang demikian ada di pihak kita, kita hidup dalam iman percaya kita hidup dalam perjanjian anugerah dengan Dia, maka kita akan memasuki sebuah tempat perlindungan, gunung batu yang kokoh yang tidak tergoyahkan sebagai benteng pertahanan kita. Maka kita akan sanggup melawan semua hantaman, semua perlawanan dari musuh-musuh kita. Saudara, kalau Allah sampai tidak sanggup menyertai, menolong kita, Dia tentu bukan Allah yang Maha Kuasa. Tapi Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Dia berketetapan untuk menyelamatkan kita. Namun bukan berarti Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan dan penindasan. Tetapi saat kita dalam masalah dan dipermasalahkan oleh masalah itu, percayalah, Tuhan beserta kita. Dia gunung batu kita. Dia sanggup melepaskan kita. Dia sanggup memampukan kita melalui semua masalah itu. Maka saudara ingat, ada firman yang berkata, lebih daripada orang-orang yang menang, kita ini di hadapan Tuhan, dibuat oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, jauh tentu lebih diharapkan dan lebih diutamakan untuk menjadi pemenang dengan kesabaran menanggung penderitaan demi Kristus daripada menaklukkan musuh di medan perang dengan kekuatan senjata. Mari pikirkanlah seruan kemenangan orang-orang kudus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Seandainya seluruh dunia berpihak kepada saudara, mungkin itu cukup untuk membuat orang menjadi takut kepada saudara. Saudara punya masa yang begitu besar. Tetapi jika Allah di pihak saudara, hal itu jauh lebih menakutkan lagi. Maka saudara, kita hidup ketika Allah beserta kita.
Allah kota benteng kita. Yakinlah segala tantangan apapun, jangan membuat kita kecil hati. Kristus Sang Juru Selamat telah melalui semua jalan ini sebelum kita melaluinya. Dan sekarang Dia terlibat untuk menjadikan kita anak-anaknya menjadi seorang pemenang, lebih daripada pemenang. Janganlah takut apabila Yesus memimpin di depan kita. Jangan mundur ketika saudara melihat jejak langkah Kristus dan kita melihat tetesan darahnya. Teruslah maju, karena kita tahu Allah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang berani lawan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami, tantangan iman kami tengah-tengah dunia ini. Kami tahu ketika Engkau Allah yang Maha Kuasa ada di pihak kami, siapakah yang mampu melawan kami? Engkau akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kecakapan untuk melalui semuanya dan menjadikan kami seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.